Coba bayangin deh, Anda pegang dua salinan ijazah presiden. Dua-duanya resmi dan udah dilegalisir sama Komisi Pemilihan Umum. Harusnya kan identik ya. Tapi gimana kalau dua salinan itu malah jadi pusat kontroversi gara-gara dianggap beda? Nah, itulah yang terjadi sama ijazah Universitas Presiden Joko Widodo. Nah, ini dia pertanyaannya. Kok bisa sih dua dokumen resmi dari sumber yang sama, KPU, malah memicu perdebatan sengit soal keaslian? Sebenarnya apa yang bikin kedua salinan ini sampai disebut tidak identik? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Semua ini berawal dari sebuah analisis 5 poin yang dibacakan oleh tokoh publik, Roy Suryo. Analisis ini bisa dibilang jadi semacam peta buat kita ngerti kenapa ada klaim perbedaan yang fundamental antara dua salinan ijazah ini. Oke, kita lihat satu persatu ya, apa aja isinya. Jadi, secara singkat, klaimnya tuh ada 5 area utama. Mulai dari soal tanggal legalisasi yang katanya nggak ada, format fisik dokumennya yang beda, proses otentikasi yang dipertanyakan, kendala buat analisis teknis, sampai sebuah unggahan di media sosial yang dianggap jadi bukti kunci. Oke, poin pertama. Ini soal yang kelihatannya sepele tapi mendasar. Tanggal. Menurut analisis itu, kedua salinan dari KPU ini, baik yang 2014 maupun 2019, nggak mencantumkan tanggal, bulan, sama tahun legalisasinya. Ini langsung bikin orang bertanya-tanya, kenapa ya info sepenting ini kok nggak ada? Lanjut ke poin kedua, ini soal format fisik yang katanya beda banget. Salinan dari tahun 2014 itu digambarin kayak terkompresi atau gepeng gitu, jadi bentuknya lebih mirip kotak. Sementara salinan yang tahun 2019 kelihatannya lebih proporsional, ya kayak ijazah pada umumnya lah. Nah, perbedaan bentuk inilah yang jadi dasar buat argumen selanjutnya. Menurut mereka yang menggugat, perbedaan format ini bukan cuma soal tampilan loh. Mereka berargumen kalau ini bukti nyata bahwa nggak ada proses pencocokan atau otentikasi yang semestinya terhadap ijazah yang asli. Jadi pertanyaannya, proses verifikasi faktual yang harusnya jadi standar itu beneran dilakuin nggak sih? Oke, sebelum kita lanjut, ada satu istilah teknis nih yang perlu kita ngerti bareng-bareng. ELA atau Error Level Analysis. Gampangnya gini, ELA itu teknik forensik digital buat melihat bagian mana dari sebuah gambar digital yang kemungkinan udah diutak-atik. Caranya dengan menganalisis perbedaan level kompresinya. Ini penting buat ngerti klaim berikutnya. Nah, disinilah ELA tadi jadi relevan. Klaim keempat ini bilang kalau analisis teknis semacam ELA itu mustahil dilakukan ke dokumen-dokumen ini. Kenapa? Ya karena yang ada cuma fotokopian hitam putih. Nggak ada watermark, nggak ada stempel timbul atau penanda keaslian lainnya. Ini jelas bikin pemeriksaan forensik digital jadi super sulit kalau nggak bisa dibilang mustahil. Poin terakhir, ini nih yang bawa kita ke dunia media sosial. Ada sebuah unggahan dari akun bernama Dian Sandi Utama di platform X yang disebut sebagai bukti